Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, pagi ini kita kembali zikir dulu, terus 50 doa dan masuk bahasan inti hadis arba'in dan fikih matan Abu Syuja tentang bahasan puasa. Baik, saya baca beberapa zikir pagi, silahkan diikuti. Ada di halaman 21 nomor 9. Bisa diikuti. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Baik, sekarang lihat 50 doa. Kita ulang nomor 7 sampai 12. Doa memohon kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla
wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Baik, sekarang doa agar diperbagus setiap urusan. Allahumma ahsin, Allahumma ahsin akibatana, akibatana fil umuri kulliha, fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Nah, itu doa agar dipermudah setiap urusan. Sekarang nomor 10, doa minta ilmu, rizki yang halal, amal yang diterima. Allahumma inni, Allahumma inni as'aluka, as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sekarang doa nomor 11, doa agar dipermudah urusan dunia dan akhirat. Allahumma aslih li dini alladhi, dini alladhi huwa ismatu amri, huwa ismatu amri wa aslih li, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, fiha ma'ashi wa aslih li, wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi, fiha ma'adi waj'alil hayata, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li, rahatan li min kulli syarrin, min kulli syarrin. Terus doa ke-12, doa minta kesehatan dan kelapangan rezeki. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni
Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Buka buletin. Masih yang kemarin ya, hadis ke-9. Nah, kita lihat hadisnya dulu. Saya nanti lanjutkan faedahnya. Al-haditsut tasi'. Hadis ke-9 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisih perintah nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini inti dari hadis ini, apa saja yang Rasul larang disuruh jauhi, untuk perintah maka lakukanlah semampunya. Mana sudah saya jelaskan, Ji. Kalau kaitannya dengan perintah itu ada kata semampunya. Lalu di sini disebutkan orang yang menyelisih perintah Rasul itu bisa kena celaka atau kebinasaan. Nah, sekarang kita lihat faedah hadis yang keempat. Ada kaidah usul fikih dari hadis ini yang dipakai oleh para ulama. Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata dalam bait syair, kaidah fikih yang beliau susun, wa laisa wajibun bilaktidarin. Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Berarti saat tidak mampu, kewajibannya tidak ada, atau nanti minimal dikurangi. Lihat keterangan di bawah, artinya kewajiban bisa gugur jika tidak punya kemampuan saat sebelum dan ketika kewajiban tersebut berlangsung. Sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah yang dituntut oleh syariat dengan perintah yang wajib. Perkara sunnah tidak termasuk dalam hal ini. Nah, beberapa dalil yang mendukung hal ini diantaranya fattaqullaha mastata'tum, At-Taghabun ayat 16, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ayat di atas sebagai tafsiran dari ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
haqqa tuqati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Sebenar-benar takwa berarti sesuai kemampuan. Inilah pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Beliau menyatakan bahwa perintah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Sebenarnya takwa ditafsirkan dengan ayat bertakwalah pada Allah semampu kalian. Artinya kita diperintahkan mengerjakan suatu perintah dan menjauhi suatu larangan. Allah tidaklah memerintahkan kecuali sesuai kemampuan kita. Contoh ibu-ibu, kewajiban jadi gugur ketika tidak mampu. Zakat itu punya 2 syarat pokok. 2 syarat ini tidak ada berarti gugur zakat. Kita lagi bahas zakat mal ji. Zakat itu punya 2 syarat pokok. 2 ini tidak ada maka tidak kena zakat. Syarat pertama sudah mencapai nisab. Syarat kedua, harta yang mencapai nisab tadi bertahan selama 1 tahun hijriah. Harta yang sudah mencapai nisab tadi bertahan selama 1 tahun hijriah, atau kita sebut dengan haul. Ada 2 ya. Apa tadi Bu? Sudah mencapai apa? Nisab. Nisab itu kadar minimal, ingat ya, kadar minimal. Sampai ini dulu, telah mencapai ini dulu baru kena zakat. Yang kedua apa? Haul. 1 tahun hijriah. Contoh, emas jenengan itu tidak keluarkan gitu saja, ada kadar mampunya dulu. Emas itu tunggu sampai nisab. Emas itu nisabnya 20 dinar. Sudah sampai ini baru kena zakat 2,5% zakat. 20 dinar sama dengan apa? Sama dengan 85 gram emas murni. Simpanan J, ini simpanan. Kalau emas ibu bukan emas murni, berarti yang nilainya sama dengan 85 gram. Emas murni berapa sekarang? Berapa Bu? Gak biasa beli emas. Beli emas gak seperti beli beras ya. Harga emas hari ini itu, salah harga ini paling. Nah, wes 800 ini. 800 Bu, sudah jatuh lagi. 800 dikali 85. 68 juta. Saya tulis angkanya langsung Ji. Pakai 800 tadi Bu. 68 juta. Berarti emas ibu yang tidak emas murni tadi
disetarakan dengan itu nilainya sudah sama belum dengan 68 juta. Karena mungkin nggak punya yang ini, tapi kan ada emas kan, emas perhiasan masuk. Paham Bu? Kalau belum ada dibayangkan aja dulu. Oh iya, kapan gue emas 85 ini kapan? Nah itu kalau punya ini. Nih ya, disebut mampu gimana? Ini tercapai dulu. Emas ibu baru 10 gram, nggak kena Bu. Standar zakatnya itu berarti belum mampu untuk emas. Mungkin dia punya harta yang lain, tapi untuk benda, untuk harta emas belum kena zakat. Tunggu sampai ini dulu. Paham Bu? Nilainya berapa tadi? 68 juta. Nah itu. Jenengan sampai sini baru tadi disebut mampu. Nggak nyampe, belum mampu untuk emas. Siapa tahu punya uang. Ah, nanti cek uangnya lagi. Emasnya belum. Contoh perak lagi, perak. Mas ini sob ya. Ini sudah ya, diingat-ingat aja 20 dinar 85 gram emas. Perak disebut mampu itu ketika sudah sampai nisab. Nisabnya itu 200 dirham. Sama dengan 595 gram perak murni. Sekarang harga perak hari ini. Nggak dapat, berarti perak ini kurang laku ya. Dulu tuh saya pernah dapat 7.000, sekitar 7.000. Sekarang 7.000 dikalikan 595. 7.000 per gram. 7.000 kali 595. 4,1 juta. Tadi yang emas berapa? 68 J. Nah, bedanya jauh. 4,1 ke 68. Punya perak segini baru kena. Dia misalnya juragan perak misalnya di orang kota gede misalnya. Kalau sini tiang pampang ya kalau di sini ya. Nah sekarang yang ibu itu punya itu uang. Dulu kalau standar untuk beli sesuatu pakai emas perak, sekarang kan dengan mata uang J. Nah sekarang kita bahas mata uang, minta hapus, ganti uang. Uang dulu itu pakai uang emas, kalau enggak perak. Berarti kita pakai standar antara, nggak boleh milih dulu. Uang itu nisabnya mana antara perak atau emas yang duluan tercapai. Jadi ini pakai kata perak atau emas. Perak tadi berapa Bu? 4,1 J. Nah ini tak tulis 4,1 juta. Emas 68. Mana yang duluan tercapai? 4,1 apa 68? 4,1. Berarti misalnya jenengan sekarang dapat gaji. Ya, gaji. Ini bulan apa? Kalender Hijriah. Hitung zakat jangan pakai kalender April, Maret, jangan. Bulan apa sekarang? Sya'ban.
Syaban itu dia sudah dapat 5 juta gaji. Gaji 5 juta. Belum kena. Ya, gaji 5 juta belum kena, Bu. Haul dulu. Nunggu apa? 1 tahun. Tunggu. Ini bulan Sya'ban, habis itu Ramadan, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, sampai dapat Sya'ban lagi. Jadi, jika masih bertahan ini atau di atasnya, kena 2,5%. Kesimpulannya gini, ibu cuma mikir simpanan. Nih paham toh? Simpanan beda dengan pemasukan loh. Sami mboten, Bu? Simpanan dengan pemasukan sama enggak? Hah? Orang punya pemasukan 5 juta tadi. Bu, simpanannya itu di tabungan tambah yang di rumah itu 200, Bu. 200 juta. Adil nggak kalau yang dikeluarkan cuma 5 juta, Bu? Adil nggak kira-kira? Hei, ibu-ibu. Adil nggak yang dikeluarkan zakatnya cuma 5 juta? Nggak adil. 5 juta itu kali 2,5% setahun pun itu belum dapat ini loh. Belum dapat 2,5%-nya ini loh. Makanya yang jenengan pikirkan cuma uang ini tadi, gaji ini bertahan setahun. Tersimpan berapa? Usaha simpanan tadi saya pakai beli motor, tapi masih sisa. Wah, ketika di akhir tahun 5 juta ini nanjak jadi 30 juta. Bisa toh? Bisa. Padahal sudah pakai ini, sudah biaya anak sekolah, sudah beli motor, sudah beli ini, sisa ini. Mana yang kena zakat? 5 juta atau 30? Nah, 30 juta ini, 30 juta kali 2,5%. Tahun berikutnya, dia itu uangnya pelit kok, hemat terus, nambah lagi jadi 60 juta. Tahun kedua loh, Bu, kena zakat 2,5%-nya lagi. Yang ini kena lagi berarti toh. Jangan dihitung selisih, Bu. Kalau dihitung selisih berarti yang ini nggak kena. 30 juta kena, uangnya simpanannya jadi 60 juta, berarti kena 60 juta. Tahun ketiga jadi 150 juta. Kena berapa? 2,5% yang mana? Berapa, Bu? 150 juta. Tahun ke-10 sudah 1 miliar. Kena yang mana? Gampang toh? Jadi mikir, ingat, jenengan cuma mikir simpanan. Ingat kata-kata saya, Nji, simpanan, gak usah mikir pemasukan. Nanti jenengan mikir pemasukan, nanti mikir pengeluaran lagi, repot. Gampang itu kalau zakat. Mikir simpanan aja, tersisa berapa? Kalau ada sisa berarti masih mampu dia. Di atas nisab. Masih tadi kita bahas sesuai kemampuan. Tidak memenuhi syarat, tadi disebut walaysa wajibun bilaqtidarin. Ketika tidak mampu maka tidak kena kewajiban, Bu. Ora sugih. Gampangannya gitu. Paham, Ibu-ibu? Pulang nanti hitung zakatnya, Nji. Wah, mula Ustaz, ternyata lagi ngerti saiki. Ya wes, berarti bayar dari sekarang. Wah, Ustaz, ternyata saya belum punya 4 juta saja. Ya berarti belum. Ustaz, saya boleh sedekah nggak? Ya monggo. Terserah. Sedekah pakai 2,5% nggak, Bu?
Enggak, kita lagi bahas kadar wajib. Ingat wajib makanya pakai hitungan 2,5%. Jenengan mau lebihkan dari 2,5%, monggo. Sing wajib berapa tadi? 2,5% saja. Ustaz, saya punya simpanan ada 10. Ya, ada 10 Ustaz. Hitung semua, Bu. Jadikan satu. Walaupun satu tabungan ada yang belum 1 tahun. Tapi itu kan harta milik jenengan semua, dipukul rata saja sama. Misalnya mau bayarnya pas Ramadan. Gitu. Paham Ibu? Namun kalau uangnya sekali lagi tidak ada simpanan, gajinya 5 juta, pipilane 4 juta, kebutuhan sehari-hari 900.000, entek Bu, 100.000 itu tadi. Cuma sisa 100.000, mau kena zakat apa coba? 2,5% dari 100.000. Nggak mampu. Makanya kenapa zakat itu bukan dihitung dari penghasilan, Bu. Kalau saya termasuk orang nggak setuju. Ya. Ustaz, kalau PNS dipotong 2,5% gimana? Sudah, sedekahin aja deh. Tadi saya bayangkan aja, jenengan yang PNS misalnya punya penghasilan 5 juta, simpanan masih ada 200 juta, Bu. Pegawai itu kebanyakan cuma mikir, saya keluarkan 2,5% dari 5 juta, saya sudah nganggap itu sebagai zakat saya. Belum. Masih ada hak orang miskin situ 200 juta, Bu. Nggak dikeluarkan, itu dituntut tuh nanti di hari kiamat. 200 juta tadi, 2,5%-nya. Baik, sekarang faedah kelima. Wajib menahan diri dari setiap apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Larangan dijauhi. Contoh, Nabi SAW itu larang dua-duaan dengan lawan jenis. Nabi SAW itu larang salaman dengan lawan jenis. Tujuannya semuanya baik, Bu. Ada kebaikan di situ. Walaupun kita bilang, wah, masuk kayak gini saya masalah. Itu ada kebaikan dari Nabi. Yang keenam, menahan diri dari yang terlarang. Ini mencakup larangan yang sedikit maupun yang banyak. Contoh, riba itu dilarang yang sedikit, dilarang juga yang banyak, Bu. Pinjam uang dikasih bunga 0,01%. Dengan pinjam uang dikasih bunga 10%. Dosa yang mana, Bu? Atau sama-sama dosa? Sama. Nggak panjang, Ustaz, ini cuma 0,01%, wes gampang, Ustaz. Tetap sama, Bu. Ya, pinjam 0,01% dapat tambahan riba di situ, atau dengan 10% dihukumi sama, sedikit maupun banyak. Terus yang ketujuh, menahan diri dari sesuatu lebih mudah dilakukan daripada mengerjakan sesuatu. Bu, kita itu nahan diri itu nggak buat apa-apa loh. Saya nggak mau makan nih, saya nggak mau minum, itu nahan saja itu. Dia sebenarnya nggak melakukan aktivitas, cuma dia tahan dirinya. Tapi kalau ingin melakukan sesuatu biasanya lebih berat. Mau bangun sholat tahajud saja lebih berat loh, Bu, dibandingkan orang mau puasa. Orang mau bangun malam itu lebih berat dibandingkan dengan dia mau puasa. Mau puasa, gampang aja, puasa aja deh. Contohnya orang mau puasa saja dia bisa lakukan, tapi suruh sholat 5 waktu nggak bisa. Subuh nggak bisa dia, walaupun dia sebulan penuh puasa Ramadan. Nyatanya orang-orang sekitar kita, Bu, sholat lebih sulit daripada puasa, Bu. Karena puasa dia cuma nahan saja. Saya nggak makan minum aja kok seharian, nggak apa-apa. Kalau suruh sholat, Bu, itu butuh gerak, butuh kesadaran.
Terus yang kedelapan, mengerjakan suatu perintah itu sesuai kemampuan. Ini tadi Bu, kemampuannya dilihat dulu. Syariat nggak berat-berat kan kok. Sama dengan puasa Ji. Coba dengan perhatikan puasa. Puasa itu lihat kemampuan juga. Mampu puasa, berarti sebulan penuh puasa. Ustaz, saya lagi ambil nyusui. Ustaz, saya lagi sakit. Ya sudah qadha. Nggak puasa ya Bu ya? Ya sudah qadha aja kalau gitu. Ustaz, ini saya punya simbah sepuh, suruh puasa yang nggak kuat, nyaur juga yang nggak mungkin bisa lagi, sudah nggak kuat nih. Nah, maka gantinya apa? Fidyah. Kemudahan lagi ketika puasa itu. Ya, dia tunaikan apa? Fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Tahan dulu buletin, nanti lanjut lagi pekan depan. Sedikit-sedikit aja. Sekarang puasa yang penting Bu, Ibu paham puasa dulu. Buka halaman pembatal puasa itu. Satu dua sembilan ya. Buku halaman 129. Sudah? Kemarin syarat dan rukun J. Sekarang pembatal. Atau pembatal sudah Bu? Sudah? Sekarang perkara-perkara yang disunahkan bagi orang yang berpuasa. Oh, sekarang perkara yang diharamkan. Taib. Ini sudah berapa pertemuan itu puasa? Baru satu dah. Baru satu pertemuan kan puasa? Satu apa dua? Dua ya? Taib. Sekarang halaman 131. Perkara-perkara yang diharamkan dan dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Ini maksudnya hari-hari yang diharamkan puasa dan dimakruhkan puasa. Hari-hari yang diharamkan puasa dan dimakruhkan puasa. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyam al-idani wa ayyamut tasyrik as-salasah wa yakrahu shaumu yaumish syakki illa ayyuwafiqa adatan lahu. Lihat, haram berpuasa dalam 5 hari berikut pada Idul Fitri dan Idul Adha 2 berarti ya. Idul Fitri 1, Idul Adha 2. Kemudian pada 3 hari tasyrik 11, 12, 13. 3 berarti ya. 13 Dzulhijjah. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Total 5 Ji. Ini haram nih ya. Lihat. 2 Idul Fitri dan Idul Adha. 3 hari tasyrik. 5. Hukumnya haram. Dalilnya diantaranya hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW itu melarang dari puasa 2 hari Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan hari tasyrik dari Nubaisyah Al-Hudhali, ia bersabda, Rasulullah SAW itu katakan hari tasyrik itu hari makan dan minum. Kalau hari makan dan minum berarti tidak puasa. Kecuali di sini khusus untuk jamaah haji yang tidak punya hadiyu. Itu istilah haji ya. Yang tidak punya hadiyu, maka dia boleh puasa pada hari tasyrik tadi. Lalu disebut lagi makruh berpuasa pada hari syak. Hari syak itu hari meragukan Bu.
Ditulis hari meragukan itu 30 Sya'ban. Kecuali orang yang punya kebiasaan puasa. Kecuali orang yang punya kebiasaan puasa. Sekarang lihat. Besok Selasa itu tanggal 13 1 Ramadan ya. 13 April. Ada yang punya puasa kebiasaan Senin Kemis. 1 hari berarti ya, Senin ya. Senin ini H-1. Kalau orang nggak punya kebiasaan puasa, dia tidak boleh mulai ancang-ancang puasa dari hari Senin. Oh Ustaz, saya mau persiapan biar besok nggak lemes, biar Selasa itu nggak lemes. Nggak boleh. Punya kebiasaan nggak? Oh nggak punya, nggak boleh. Tapi kalau punya kebiasaan pas Senin ini puasa apa? Senin toh? Nah boleh. Dia bisa mengawali untuk puasa Senin, besoknya Selasa 1 Ramadan. Gak punya kebiasaan, gak boleh. Pemanasan gak boleh bu. Kalau main bola pemanasan harus itu. Tapi kalau ini, saya mau ancang-ancang dulu biar ini siap-siap lah. Daripada hari pertama saya lemas. Gak boleh. Makanya punya kebiasaan. Itu tadi disebut oleh Abu Syuja tadi. Kecuali kalau punya kebiasaan. Atau mungkin pas puasa Daudnya di sini. Puasa Daud. Sabtu dia puasa, Ahad pray kan, terus Senin lagi puasa, boleh. Itu dibolehkan. Tuh. Sudah? Sekarang lihat lagi qadha dan kafarat. Wa man wati'a fi nahari ramadhana 'amidan fil farji falaihi al-qadha wal kafaratu wa itqu raqabatin mu'minatin fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain fa illam yastati fa id'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Barang siapa sengaja bersetubuh hubungan intim pada siang hari bulan Ramadan, dia harus mengqadha dan kafarat, bayar kafarat, yaitu memerdekakan seorang budak mukmin. Jika tidak mendapatkannya, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin, di mana setiap orang miskin mendapatkan 1 mud. Apa tadi? Dosa apa bu tadi dilakukan? Kesalahan apa dia lakukan? Nah, siang hari nekat. Sengaja ya, tadi tulisannya sengaja toh. Ya istilah fikih dipahami aja. Ada bentuk sengaja, ada bentuk tidak sengaja. Dia tadi bayar 2 bu, qadha plus kafarat. Kalau di kitab yang lain
Safinatun Najah sebut kafaratul uzma, kafarat besar. Qadha plus kafarat besar. Sekarang kafaratnya, Bu. 3 ini urutan J. 1. Memerdekakan 1 orang budak mukmin. Memerdekakan 1 orang budak apa? Mukmin. Nah, ini sulit dicari saat ini, nggak ada budak. Ini bukan pembantu, bukan. 2. Puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari berarti. Ingat ya, ada kata berturut-turutnya. Sepuluh hari sudah puasa nih. Hari ke-11, 12 capek, Bu. Suruh ulang lagi. Sampai dapat 2 bulan berturut-turut. Terus ini tidak mampu, yang ketiga tidak mampu. Biasanya orang nggak mau yang kedua ini dia langsung yang ketiga. 2 bulan tadi 60 J, ingat, ganti dengan memberi makan. Memberi makan kepada 60 orang miskin. Memberi makan kepada 60 orang miskin. Berapa takarannya tadi? Berapa takarannya? 1 orang miskin dapat 1 mud. Satu orang miskin 1 mud. 1 mud itu 1/4 dari zakat fitrah. 1/4 sok, 1/4 dari zakat fitrah. Zakat fitrah berapa? Nih, ibu, 2,5. 2,5 bagi 4. 7 ons ya. 7 Ji. 7 aja ya biar banyak ya. Nah. Satu hari ya. Berarti kalau kali 60 pakai beras itu ya. 60 kali 7. 42 kilo beras. Bisa juga jadikan bentuk makanan siap saji. Satu harinya 1 bungkus makan. Berarti kalau 60 berarti 60 bungkus. Jadi bayarnya seperti bayar fidyah. Ya, dia pakai urutan ini, J. Memerdekakan 1 orang mukmin tidak mampu, beralih ke berpuasa 2 bulan berturut-turut, nggak mampu lagi, beralih ke memberi makan kepada 60 orang miskin. Nah, ini dicatat, Bu, diingat baik-baik. Kafarat besar. Men paham. Orang nekat-nekat. Ada cerita, Bu. Ini cerita hadis ini ada. Jadi ada orang dia lapor ke Nabi, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan kesalahan besar di bulan Ramadan. Saya datangi istri saya siang-siang." Lapor ke Nabi dia. Kalau kita mana ada yang mau lapor-lapor kayak gitu? Pasti diam-diam itu. Ini lapor ke Nabi, "Wahai Rasulullah, saya sudah lakukan kesalahan besar nih, wahai Rasulullah." Baik, kau mampu nggak memerdekakan 1 orang budak? Nggak mampu, wahai Rasulullah. Beralih. Kalau begitu, kau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Nggak mampu juga, Ustaz, Rasulullah, nggak kuat.
Kalau gitu kamu mampu memberi makan pada 60 orang miskin, nggak mampu juga ya Rasulullah. Rasulullah bingung. Rasul masuk ke rumah, lihat, oh ternyata ada yang kasih sedekah, atau ada kasih kurma, nggak bisa sedekah ya, kasih kurma. Terus Rasulullah bawa keluar, nih kurma untuk kamu bagikan kepada orang miskin yang ada di tempatmu. Wah Rasulullah, orang miskin dari ujung timur sana sampai barat, yang miskin cuma saya. Rasulullah bingung lagi, sudah bawa pulang ini bagi kepada keluargamu. Wes salah entok kurma. Itu ceritanya. Sekarang bertanya, kalau di keadaan kayak gitu, berarti Bu nggak mampu, nggak kena loh itu Bu. Tadi yang kita bahas kemampuan tadi Ji, nggak mampu tuh nggak kena. Jadi misalnya ada simbah-simbah sudah nggak kuat puasa Ji, suruh bayar fidyah, orang mampu. Berarti apa? Gugur. Sama seperti laki-laki tadi kan, malah Rasulullah kasih dia sedekah loh. Tapi kalau anaknya mampu kan? Nah ini kalau anaknya mampu ya anaknya bayar. Tadi kalau sepidian Ji, anaknya mampu bayar. Kalau ini nggak ada yang mampu dia, makanya nanti ketika dia mampu, si laki-laki ini tadi kalau dia mampu dia bayar. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang bayar ini? Suami apa istri? Baru enak buat. Qadha puasanya batal dua-duanya tau. Sekarang kafarat besar ini siapa yang bayar? Laki-laki tadi yang datang pada Rasul cuma suruh dia. Enggak suruh, kamu sama istrimu nanti bayar bareng-bareng ini ya. Enggak. Berarti yang bayar suami. Selamat ibu. Satu mut paham J? Satu mut itu jadikan ukuran fidyah juga. Diingat saja fidyah ukurannya berapa kalau pakai beras Ustaz? Satu mut. Satu mut tuh kalau takaran tuh gini ini. Nah, sa apa? Cau kan gini tuh, 1, 2 ini ya. Full. Nih kalau beras jadi kan mau hitung nih, 1 mut. Tapi tangan sedang ini, kalau saya tangan kecil ini. Tangan sedang. 1 sampai dapat 60 tadi kalau kafarat. Kalau fidyah sesuaikan dengan jumlah hari. 1 hari tidak puasa berarti 1 mut. Atau tadi ya bisa jadikan makanan siap saji. Paham ya? Baik. Qadhanya iya dia kena qadha. Jadi qadha kena, kafarat kena. Jadi kalau mau dihitung berarti dia puasa berturut-turut tadi. Kalau saya ingin dia milih puasa 60 plus 1. Itu kalau 1 kali Bu. Besoknya diulang lagi, tinggal qadha 2. Kafaratnya berapa tadi? 60 kali 2, 120. Seandainya besoknya dibaleni meneh, kalikan 3. 3 qadha plus 3 kali 60. Kalau tadi tinggal mampu berarti bayar mut tadi ya. Dengan mut tinggal kalikan 60 orang miskin. Berarti kalau 2 kali 60. Kalau 3 kali 60. Paham? Pagi nekat lakukan, sore diulang lagi, bayar berapa? Pagi nekat kan puasa, ya toh? Puasa Ramadan ini lah Bu. Sorenya nekat lagi, masih jam puasa loh Bu. Berapa bayar ininya, kafaratnya? 1 apa 2? 1. Karena pagi sudah batal. Iya toh? Sudah batal. Dia nggak disuruh 2, 1. Karena dia sudah batal. Tapi jangan nekat-nekat lagi kayak gitu. Hitungannya orang dihitung kayak tadi. Seandainya ada kasus. Nah sekarang berbagai uzur yang memperbolehkan berbuka. Ini maksudnya gini, jenengan boleh tidak puasa. Ada sebabnya, boleh tidak puasa. Coba kita lihat. Wa man mata wa alayhi min Ramadan ut'am anhu li kulli yawmin muddun wa syaihu in ajaza an sawmi yuftiru wa yut'im an kulli yawmin muddan wal hamil wal murdi in khafata
ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihimal qada wal kafaratu an kulli yaumin muddun wa huwa ratlun wa sulusun bil iraqi wal marid wal musafiru safarun tawilan yuftirani wa yaqdiyan. Barang siapa meninggal dunia, dia meninggal dunia sementara dia masih memiliki utang atau tanggungan puasa, maka keluarganya wajib memberikan makan orang miskin atas namanya setiap hari yang ditinggalkan sebanyak 1 mud. Jadi misalnya ada yang meninggal dunia, ketika meninggal dunia dia sudah beritahu, saya ini masih punya utang puasa 10 hari, utang 10. Pas qadarullah sakit, langsung meninggal dunia, belum sempat. Tapi seharusnya dia bisa bayar kalau dulu sebelum sakit ji, namun dia tunda, punya utang 10. Maka disuruh apa tadi? Keluarganya wajib memberi makan orang miskin atas namanya. Bagi setiap hari yang ditinggalkan 1 mud. Berarti kalau 10 utang puasa 10 mud, 10 kali 0,7 kilo tadi berarti 7 kilo beras. Tapi jangan beri catatan, lebih bagus kalau punya utang puasa dibayar juga dengan utang, dibayar juga dengan puasa. Lebih bagus. Karena pendalilan dari yang ini lemah. Hadisnya tidak kuat. Karena hadis yang kuatnya itu man mata wa alaihi syiyam shoma anhu waliyuhu. Siapa meninggal dunia punya utang puasa, ahli warisnya yang puasakan. Berarti utang 10 tadi, Bu. Warisnya, ahli warisnya ada 5. Bisa bagi berapa? Nah, 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari, pas 10. Paham ya? Kecuali mungkin simbah kalau meninggal dunia pas lagi masa hidup punya utang fidyah, baru bayar apa? Fidyah. Tapi kalau punya utang puasa, bayar juga dengan puasa. Nah, itu lebih aman. Nah, yang dimaksud utang itu gini, coba jangan perhatikan. Kalau punya utang ya, berarti punya kesempatan bayar sebenarnya. Coba. Si A ini sakit tanggal 21 Ramadan sampai 25 Ramadan. Tanggal 26, 27, 28, 29, 30 Ramadan dia sudah mulai kuat, dia sudah ikut puasa. 1 Syawal meninggal dunia. Ada utang atau tidak, Bu? Ada utang puasa atau tidak? Hah? Ada utang? Tidak ada. Berapa hari tadi, Bu? 5 toh? Mau bayar kapan? Dia mau bayar kapan, Bu? Hah? Jadi kan suruh dia bayar. 1 Syawal meninggal, Bu. Punya kesempatan? Enggak. 5 ini bukan utang. Karena kan orang sakit dia bayar ketika dia kuat kan. Kalau selama tidak kuat ya belum, berarti belum, tidak ada kesempatan untuk bayar. Kalau tidak ada kesempatan untuk bayar, berarti ini tidak utang, nggak dibayarkan apa-apa. Contoh yang lain, 21 sampai 25 Ramadan, terus 1 Syawal masih sehat terus sampai 30 Syawal, 1 Zulkaidah meninggal. Yang ini belum dibayar-bayar. Masih punya utang nggak? Masih. Punya kesempatan bayar? Punya. Namun kan nggak dibayar-bayar, maka baru dibayarkan 5 hari ini. Paham, Bu? Baik. Sekarang lihat ini yang tidak puasa, yang diberikan keringanan. Jika orang tua renta, sepuh, tidak mampu puasa, sudah nggak kuat lagi puasa secara permanen, secara terus menerus nggak bisa puasa lagi,
maka dia boleh berbuka, artinya boleh tidak puasa. Namun dia wajib bayar fidyah, memberikan makan orang miskin 1 mud sebagai ganti tiap harinya. Berarti kalau sesasi penuh nggak puasa, berapa mud? 30. Ustaz, dia puasa bisa 5 hari, 6 seterusnya nggak bisa. Oh, berarti ada 25 misalnya, berarti 25 mud. Kalau tidak tadi buat nasi bungkus, berarti 25 bungkus. Diberikan kepada siapa tadi, Bu? Kasih ke siapa? Orang miskin. Di Wonosari ada, cari orang miskin, kasih itu. Gak boleh kasih saat buka puasa. Kenapa, Bu? Ini di Karangreja ini. Ini video saya untuk jamaah Karangreja semuanya. Boleh nggak? Mana seleksi orang miskin tadi? Nggak ada kan? Maka dia harus seleksi orang miskinnya. Sekarang perhatikan, bayar fidyahnya ini waktunya. Tidak boleh sebelum Ramadan. Paham? Karena belum puasa. Maaf, siapa tahu 10 hari saja dia mampu puasa, kok sudah bayar lunas 30? Dia cuma bertemu Ramadan 10 hari, kok sudah bayar lunas 30? Nggak boleh. Jadi nggak boleh sebelum Ramadan. Cara bayarnya, nih, ini hari ini ya, tidak puasa, sore bayar. Besok lagi sorenya bayar. Ustaz, masa bayar cuma satu-satu? Ya sudah, kalau gitu numpuk akhir Ramadan 30 hari kan, 30 fidyah langsung dikeluarkan. Ustaz, ada batasannya atau tidak? Tidak ada batasan waktu untuk fidyah, bayar semampunya. Dia seandainya mau bulan depan, mau 2 bulan lagi, mau tahun depan, fidyah tidak dibatasi. Sudah? Ini penjelasannya lengkapnya ada di buku saya yang lain, ada di buku Fikih Puasa Syawal. Nanti saya coba cetak itu, khusus bahas puasa Syawal aja. Sekarang untuk ibu hamil menyusui. Bahas ini pakai ini enak, nih lihat. Ibu hamil menyusui, jika khawatir terhadap dirinya sendiri, berarti pada diri ibu, pada bumilnya, ya, pada ibu menyusuinya, maka mereka boleh berbuka, tidak puasa, dan qadha. Kewajibannya 1, qadha saja. Namun jika khawatir terhadap anak-anaknya, maka mereka boleh berbuka, artinya tidak puasa, kemudian mengqadha plus fidyah. Menaikkan kafarat setiap harinya 1 mud. Ya fidyah tadi 1 mud. Kalau ukuran ini kata Abu Syuja 1/3 rital Irak. Tadi sama dengan yang tadi kumpulan 2 tangan penuh, atau kita samakan dengan 7 ons. Berarti rinciannya, ibu hamil menyusui dirinci jadi 2 keadaan. Jika khawatir pada diri sendiri, kewajibannya apa, Bu? Qadha. Namun jika khawatir pada bayi, kewajibannya apa, Bu? Qadha plus fidyah. Keduanya punya kesamaan apa, Bu? Qadha. Ustaz, dulu saya hamil nyusui, namun saya cuma bayar fidyah saja. Sudah, Bu, selesai. Itu ilmu yang dulu. Kalau hamil lagi, nah, pakai yang baru ini. Qadha plus fidyah. Ustaz, saya hamil menyusui 6 tahun berturut-turut. 6 kali puasa, Ustaz. Saya nggak bisa puasa. Suami saya itu loh. Hamil 1 tahun kedua nyusui, Bu. Tahun ketiga hamil meneh kesundulan. Tahun keempat hamil lagi, menyusui lagi, Bu. 5 hamil lagi, 6 menyusui. Bisa nggak? Bisa.
Kodoknya berapa hari coba Bu? Hitung aja. 30 ping 6 berapa? 6 bulan puasa Bu, jenengan setahun setengah, 1 tahun dibagi 2, setengah tahun puasa. Mampu Bu? Hah? Itu suami nggak bantu-bantu Bu. Itu suami nggak, Mas kue separuh aku separuh, enggak. Kalau keadaannya gini, baru jenengan beralih ke fidyah. Namun kalau keadaannya jenengan untuk hamil berikutnya rencananya baru 5 atau 10 tahun lagi, berarti masih ada kesempatan Bu untuk nyaur puasa. Yang terakhir, orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan panjang, safar itu safar. Namun diberi catatan, safarnya safar yang mubah, yang boleh, nggak boleh safar maksiat. Kalau safarnya safar maksiat, ini barengan selingkuhnya pergi ke Surabaya, pulang pergi, maksiat toh? Nggak boleh ambil keringanan ini. Saya ambil keringanan nggak puasa, wes maksiat ora puasa meneh. Nggak boleh. Enak dia, ya sakit, ingat sakit dan safar. Safarnya apa tadi Bu? Safar mubah. Catat itu Bu, safar mubah. Safar maksiat nggak boleh. Artinya safar maksiat nggak boleh ambil keringanan saat safar, nggak boleh. Qashar sholat nggak boleh, mau nggak puasa nggak boleh gitu. Maka kewajibannya dia boleh berbuka, dia boleh berbuka. Boleh berarti di sini kalimatnya pilihan. Mau puasa ya silakan, nggak puasa juga silakan. Karena kalimatnya boleh nih. Terus mengkodok puasa. Nanti setelah Ramadan dia kodok puasanya. Ketika kapan tadi? Sakit. Uzur berarti nih. Terus safar. Safar berapa kilo saya sudah beritahu? 85 kilo. Kalau sudah keluar dari batas kampung, maka sudah dinilai safar. Walaupun belum sampai 85 kilo. Wonosari sini mana yang terlihat nggak ada rumah lagi coba dari Wonosari? Masuk mana coba? Oh, ke Karang Tengah, keputus jembatan itu loh, ngelipar ya toh. Nah, itu sudah nggak ada rumah lagi toh, karena sudah terputus jembatan. Nah, lewat dari situ, jenengan sudah disebut safar itu. Kalau tujuannya 85 kilo nih, tujuannya. Dari situ boleh ambil keringanan tidak puasa. Namun tidak puasanya kalau begini, hanya boleh ketika sebelum subuh jenengan safar. Pas subuh berarti boleh tidak puasa. Yang tidak boleh pagi-pagi sudah puasa. Jam 12 jenengan baru bersafar. Nah, kalau seperti ini kata ulama Syafi'iyah tidak batalkan puasa. Jadi puasanya tidak batal di tengah-tengah Bu. Ya. Nanti ketika baru dari subuh, harusnya dari subuh safar, maka dari subuh tidak puasa boleh. Ustaz, safar saya itu cuma 1 jam. Saya kalau ke Jakarta pakai pesawat 1 jam sudah nyampe. Safar itu tidak hitung lama Bu. Safar itu tidak hitung lama. Seandainya di zaman depan lagi nanti, ya mungkin ada keajaiban lagi gitu muncul, pakai pintu Doraemon, pintu ajaib. Dia tiba-tiba sudah ada di Jakarta gitu, gak usah pakai pesawat lagi Bu itu. Misalnya kalau zaman kayak gitu ya sudah safar tuh. Kalau gambarannya kayak gitu, hitung jarak yang dihitung, jarak ke tujuan. 85 kilo tadi sudah menempuh itu atau mau ke situ, maka disebut musafir, pulang pergi. Nah, itu boleh ambil keringanan tidak puasa. Namun kalau memang kondisinya gampang, lebih enak puasa itu saat orang-orang puasa. Bukannya enak bareng-bareng, sahurnya enak bareng-bareng, suasana puasanya dapat. Ya, beda kalau jenengan ya nyaur sendiri, terus sahurnya bangun sendiri, buka sendiri lagi. Ya. Beda kalau bareng-bareng tadi. Maka kalau memang bulan Ramadan kuat walaupun safar, baiknya tetap puasa. Baik, wallahu a'lam bishawab. Satu bahasan lagi nanti kita bahas iktikaf. Yang ini ya, buku ini ya.
nanti baru kita bahas zakat. Tadi zakat belum selesai, itu baru kulitnya, belum ada isinya tadi Ibu. Nah isinya nanti ada di buku ini juga. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Bisa lewat WA yang di depan ini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah kubur, terus ziarah kuburnya boleh, namun tidak dibatasi pada waktu tertentu. Nggak boleh menganggap afdolnya ziarah itu pas mau masuk Ramadan, nggak boleh. Terus tujuannya apa? Biasanya cuma tradisi, namun baiknya tidak dilakukan. Baca seperti kita mau doakan untuk jenazah, untuk yang sudah meninggal, dan baca doa secara umum. Tapi tetap menghadap kiblat. Ada bacaan surat-surat tertentu tidak perlu. Nabi SAW katakan, janganlah jadikan sholatlah di rumah kalian, janganlah jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Berarti memang kuburan itu tidak ada ibadah khusus. Ibadah khusus dijadikan di masjid, dijadikan di rumah gitu. Jangan jadikan di kuburan. Jadi tidak ada bacaan surat tertentu juga, cukup doa untuk kebaikan jenazah. Baik. Baik, berikutnya lagi. Belakang. Mana yang nanya? Siapa nanya? Oh, J. Ya. Kemarin kalau puasa tahun lalu dikarenakan sakit, tidak puasa karena kemudian. Tidak puasa karena sakit. Ya. Niatnya mau mencoba di luar bulan Ramadan. Ya. Kedua, selama puasa dan jalan sebaiknya diberikan kesembuhan ketika masuk bulan Rajab. Ya. Setelah itu di akhir bulan Rajab dan awal bulan Rajab kan mulai mampu untuk mengkodok puasa tersebut. Berapa mampunya puasa? Utangnya berapa? 30 hari. Full. Karena 1 bulan full ya. Ya. Terus misalnya sampai habis bulan Sya'ban, kalau misal itu belum selesai tapi sudah masuk bulan Ramadan gimana Pak? Berarti punya uzur. Boleh, tidak perlu bayar fidyah, cuma qada aja nanti ada Ramadan. Maksudnya kan utangnya puasa 1 hari, tapi Baru terbayarkan berapa? sampai selesai bulan Sya'ban masuk bulan Ramadan tapi 3 hari itu belum selesai juga. Sebaiknya diganti lagi nanti setelah Ramadan berikutnya atau ganti nanti ya. Ya, tetap bayar qada Tapi nanti setelah bulan Ramadan. setelah bulan Ramadan, tapi cuma qada saja, tidak perlu fidyah. Oh gitu. Terus misalnya itu tuh akhir mengkodoknya itu sampai benar-benar akhir Sya'ban, itu termasuk yang itu tadi nggak kan? H-1 berhenti. Gimana kan? H-1 berhenti qada. Oh gitu. Lebih aman. Oh gitu. Ya. Satu lagi kan, Ya. untuk yang hal yang membatalkan puasa itu kan ada yang muntah dengan sengaja kan ya. Ya. Ketika kita dalam keadaan berpuasa, kita itu membaca ayat-ayat berkah itu kan kadang-kadang reaksinya itu kan mual dan kadang juga muntah itu termasuk Itu tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang zakat emas Ustaz. Misalnya kita punya perhiasan sudah mencapai 85 gram, tapi emasnya itu ada yang kadarnya 50%, ada yang 80%,
perhitungannya lihat dari nilai emasnya. Tadi saya bilang coba dihitung nilai emas kalau dijual itu berapa. Kalau sudah nyampe 68 juta untuk saat ini berarti kena zakat. Berarti kalau misalnya 50% dihitung harga jualnya berapa dan 80% Iya. harga jualnya berapa. Iya. Terus kalau pertanyaan satu lagi Ustaz, kalau kita bayar zakat atau fidyah itu boleh nggak dengan uang? Boleh, tapi salurkan ke orang miskinnya harus dengan makanan. Kalau kita bayar uang tapi di masjid itu Ustaz? Iya, bilang sama masjid saya mau disalurkan dengan makanan. Oh. Oke, makasih Ustaz. Iya. Berikutnya lagi, sekretari di atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah zakat. Ini di kelompok masjid kami. Ini tiap yang mendapat gaji per bulan itu diambil 25%. Kemudian dari saya misalnya sudah ekspor, kemudian kebetulan ini ada sisa simpanan. Kemudian dari panitia diumumkan ini akan dilakukan sekian ratus sekian. Apakah saya, misalnya simpanan saya itu, misalnya saja 100, misalnya banyak puluh, saya harus zakat itu benar-benar. Iya. Apakah saya kemudian menghitung yang sudah saya berapa, kemudian saya mencukupi sampai 100 sisa simpanan saya misalnya. Apakah demikian? Mungkin amannya nanti yang sudah disetor tadi tiap bulan dari penghasilan sedekah saja, Bu. Apalagi kan jumlahnya kecil. Terus yang dari simpanan tadi itu yang diniatkan untuk zakat. Terus begini, oleh panitia itu uang itu tiap bulan kan tidak langsung dibagi, tidak disimpan di bank. Kemudian nanti pada akhir bagi bulan Ramadan itu sisa atau tambahan untuk digabungkan dan itu dibagikan. Ada bunga bank di situ berarti. Iya. Bunga bank nggak boleh dibagikan ke anggota. Nah, terus salurannya harus kemana ini? Itu disalurkan untuk fasilitas sosial atau untuk orang miskin. Iya. Baik, berikutnya lagi. Ada lagi yang mau? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat. Untuk pembayaran zakat ya kita di tempat kemudian dalam simpanan Iya. simpanan dibayarkan setiap tahun. Nah yang ingin kami tanyakan apakah pemberian zakat kepada fakir miskin itu bisa berupa barang atau harus uang? Nah, ini masalah penyaluran berarti. Zakatnya apa dulu? Emas, uang, perak? Uang. Baik. Ada dua pilihan berarti. Bisa salurkan dalam bentuk uang bagi uang. Ada pilihan yang kedua, selama yang si miskin ini nggak protes ya, maka yang dalam bentuk uang tadi boleh diwujudkan dengan barang lain. Masih dibolehkan. Itu istilah dalam zakat adalah mengeluarkan zakat dengan qimah. Qimah itu nilai. Jadi misalnya zakatnya 1 juta, wujudkan dalam bentuk sembako yang nilainya 1 juta. Baru kasih ke orang miskin gitu. Boleh. Terus untuk waktu pembayarannya yang paling afdol Baik. Waktu pembayaran paling afdol kapan? Zakat apa? Mal apa zakat fitrah? Kalau zakat fitrah nggak usah dibahas ya. Tadi saya sebutkan 2 syarat, Bu. Syarat pertama apa tadi? Syarat pertama apa? Nisab. Syarat kedua
haul. Maka zakat dibayar ketika sudah haul meskipun belum masuk Ramadan. Misalnya, zakat saya di bulan Rajab itu haulnya. Jadi ketika di atas nisab itu di bulan Rajab 1442. Haulnya kan Rajab juga 1443. Maka saya keluarkan di sini. Lebih cepat dari bulan Rajab boleh. Yang tidak boleh telat dari bulan Rajab. Dia undur ke Sya'ban atau Ruwa atau di Ramadan nggak boleh. Ya. Kecuali mungkin kebiasaan dia Ramadan. Akhir Ramadan. Ya, dia bayarnya di bulan Sya'ban ini boleh. Atau di awal Ramadan boleh. Jadi sebenarnya bukan dianggap pas Ramadan. Tapi biasanya orang Indonesia pokoknya tetapkan Ramadan saja biar dia hitung zakatnya. Ya monggo. Secara hukum kena dosa. Kalau telat. Kalau lebih cepat lebih baik. Tapi kalau telat misalnya harusnya keluarkan Rajab tadi ya. Rajab tadi ya. Dia keluarkannya Ramadan, telat 2 bulan. Itu sama seperti orang miskin itu. Itu sama seperti pegawai itu belum digaji 2 bulan. Kira-kira zolimi atau tidak? 2 bulan nggak digaji, tapi suruh kerja terus. Ya, zolimi kan? Maka zakat yang tidak dibayarkan selama 2 bulan tadi harusnya sudah dibayar. Ya, maka dia tetap kena dosa. Tapi kalau keterlambatan pembayarannya itu karena tidak tahu dan baru Kalau keterlambatannya tidak tahu, mudah-mudahan dimaafkan. Tinggal segera dibayar. Oke. Ingat kalimat tadi ya, telat bayar malah masalah. Namun kalau cepat bayar, alhamdulillah. Pegawai itu dikasih gaji cepat, dia senang. Nah itu, ibaratnya orang yang jadi muzaki, yang bayar zakat itu, dia sebenarnya keluarkan untuk orang miskin, dia tanggung. Jadi kalau ada harta zakat dia tahan-tahan, berarti dia tahan haknya orang miskin. Diingat itu, Pak. Kalau mau Bu, kalau mau nih ya, hartanya misalnya, harta zakatnya ada taruhlah 20 juta gitu ya. Kalau mau, langsung makmurkan orang miskin 1 atau 2 gitu. Kemiskinan langsung teratasi. Pak, jenengan 1 tahun butuh berapa sih? Nah misalnya ini, wong sugih ini ya. Jenengan tuh butuh berapa 1 tahun itu untuk kebutuhan selama 1 tahun, di kebutuhan pokok jenengan berapa? Yang tidak terpenuhi, ya kira-kira 10 juta Bu. Ya sudah, ini 10 juta. 1 tahun miskinnya teratasi. tapi kalau di sekitar kita tuh ada beberapa orang Orang miskin bisa dibagi-bagi. Tapi kalau dari sisi memakmurkan, belum memakmurkan. Jadi ibaratnya gini, 1 orang kaya, coba kalau di Indonesia itu dia pegang 1 orang miskin, insya Allah itu kemiskinan lebih cepat teratasi. Masalahnya 1 orang kaya, dia pegang 100 orang miskin. Orang kaya-kaya yang lain belum sadar-sadar, alias belum ngaji. Ya, yang kaya-kaya yang lainnya itu belum sadar, sehingga yang ini belum keluarkan, cuma jadi beban biasa aja yang kaya ini. Padahal sebenarnya itu bisa yang lain-lain juga itu. Kamu yang lain belum sadar. kalau ini kan yang orang yang miskin itu umpamanya ada keluarga kita, Nah, itu bisa diberikan kepada keluarga kita. dahulukan keluarga dekat dulu. Seandainya ada orang jauh dengan orang dekat, ada kerabat dekat, samping rumah lagi, maka dia dimakmurkan dulu.
Syukur-syukur tadi kalau semua mau dikasih ke dia, alhamdulillah. Dia makmur duluan, baru nanti mikir yang lainnya lagi untuk tahun berikutnya kalau ada zakat lagi. Jadi, baik. Ada lagi yang mau tanya soal itu? Cukup kayaknya, sudah pada ngantuk. Wis lapar ini, urung makan siang. Ya, satu. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Ustaz, suami saya kan selalu pinjam uang ke bank, Iya. untuk biaya sekolah, Iya. bangun rumah, Ya, selalu saja pinjam ke bank. ya. Saya bilang kalau usah pinjam, bunga sangat besar, tapi tetap saja pinjam. Apakah saya dan anak-anak saya juga menanggung dosanya? Karena saya dan anak-anak otomatis ikut menggunakannya. Taib, rayu suami biar gak pinjam lagi dan jenengan mikir juga biar utangnya cepat lunas. Besok taubat. Mudah-mudahan suaminya dengar kajian pagi ini. Ya. Apa Ustaz untuk membayar kafarat puasa dilakukan oleh orang yang melakukan di sini laki-laki dan perempuan atau bagaimana? Karena harus puasa 2 bulan berturut-turut. Tadi sudah terjawab toh? Iya. Siapa tadi yang bayar kafarat? Suami. Wes, dah, terus. Iya, Pak. Jadi ini masih di kafarat. Jadi si suami tidak sanggup untuk melakukan ketiga syarat. Iya, kayak orang kere tadi itu yang ini ya. Terus Jadi si istri mau meminjami uang suaminya untuk nggak usah dibantu suaminya. Biar dia mikir sendiri, nggak boleh. Nggak usah. solusinya gimana? Si istri nggak wajib nafkahi suami. Nggak ada kayak gitu istilahnya ya. Jadi ibu itu nggak punya kewajiban menghidupi suami, nggak wajib bu. Jadi kan punya uang sendiri itu pegang aja. Suami yang wajib nafkahi jenengan. Diingat aja kaidahnya gitu ya. Nggak bisa balik. Istri yang sugih, sampai saya pernah dapat pertanyaan ini bu. Ini pertanyaan ini loh. Ini dia itu mau poligami. Terus dia bilang Ustadz, saya mau nikah lagi. Biar nanti ada ya yang istri kedua itu hidupi saya dan keluarga saya juga masih kuliah juga biar dihidupi kuliah saya. Nah, ibu gimana aja pak? Ini laki-laki kayak apa kayak gini? Dia minta nikah lagi biar yang istri kedua hidupi dia gitu. Ini laki-laki nggak punya harga diri. Nggak ada kayak gini ibu. Dia kerja, laki-laki yang nanggung. Jadi kalau tadi kesimpulannya tugasnya suami berarti suami yang nanggung kafarat besar. Ya. Dan di sini istri nggak usah repot-repot mikir suami sendiri. Dia lakukan kesalahan dia mikir itu. Gitu ya. Cukup. Ditunda pekan depan. Udah pekan depan. Demikian kita cukupkan. Mungkin manfaat. Insyaallah Selasa depan lagi kita ketemu. Nanti malam minggu juga saya ada pengawasan tapi di Sabtu di pelayan ya seperti biasa. Yang malam minggu nanti di sini di Selang di Musola Al-Ikhlas nanti habis maghrib langsung sampai misa. Demikian ya, mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya dan Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan dan memberikan kita keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.